Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami segenap mahasiswa IAIN Pekalongan akan melakukan praktek sidang perkara sengketa Wan Prestasi Akad Al-Mudharabah nomor perkara 2124-G/2019-PA.Tegal. Ya, sebelumnya akan diperkenalkan terlebih dahulu mahasiswa praktek sidang semu peradilan. Talib sebagai ketua majelis, Khairunas sebagai hakim anggota 1, Ainun sebagai hakim anggota 2, Hida sebagai panitera sidang, Rizky Yuni sebagai penggugat, Afina sebagai tergugat, Masruri sebagai saksi dari penggugat. Ya, jangan lama-lama lagi, kita langsung saja saksikan video praktek sidang semu peradilan. Sidang Pengadilan Agama Tegal tanggal 20 Agustus 2021 dibuka. Kepada majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang semu peradilan Agama Tegal yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama pada tanggal 20 Agustus 2021 dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk nomor urut antrian pertama, perkara nomor 2124-PDTG/2021-PATG antara Rizky Yuni sebagai penggugat melawan Nur Afina sebagai tergugat dengan jenis perkara Wan Prestasi. Silakan memasuki ruang sidang 1. Silakan duduk untuk saudara penggugat dan tergugat yang telah disediakan. Baik, untuk saudara penggugat, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Kemudian untuk saudara tergugat, bagaimana untuk keadaannya? Alhamdulillah sehat, Pak. Apakah hari ini saudara penggugat sudah siap untuk melaksanakan persidangan? Sudah siap, Pak. Untuk saudara tergugat, bagaimana? Apakah sudah siap untuk melaksanakan persidangan hari ini? Sudah siap, Pak. Selanjutnya untuk penggugat, apakah penggugat membawa KTP asli? Membawa, Pak. Silakan bisa dibawa ke depan KTP asli. Baik, berarti ini bisa bersama ya. Baik, untuk saudara penggugat, apakah saudari datang sendiri atau bersama dengan kuasa hukumnya? Saya datang sendiri, Pak Hakim. Baik, selanjutnya untuk saudara tergugat, apakah Anda membawa kuasa hukum atau datang sendiri? Saya datang sendiri, Pak Hakim. Baik, untuk hari ini adalah sidang pertama atas perkara Wan Prestasi antara saudara Rizky Yuni sebagai penggugat dan Nur Afina sebagai tergugat. Baik, untuk saudara penggugat, apakah sidang ini akan tetap dilanjutkan atau akan selesai sampai di sini? Dilanjutkan, Pak Hakim. Yakin untuk ingin melakukan melanjutkan sidang hari ini? Sudah yakin, Pak Hakim. Baik, kalau seperti itu sidang hari ini akan dilanjutkan.
Baiklah, karena upaya damai dalam persidangan ini belum berhasil, namun tentu harapan kita perdamaian adalah jalan keluar yang terbaik. Untuk itu sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, majelis masih memberikan kesepakatan pada saudara penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan sengketa ekonomi ini secara proses mediasi di luar pengadilan ini dan dipandu oleh mediator. Untuk saudara penggugat dan tergugat, Anda ingin memilih sendiri mediatornya atau dipilihkan oleh majelis hakim? Kami mengikuti penetapan mediator majelis hakim saja, Pak Hakim. Baiklah, para pihak melaksanakan mediasi terlebih dahulu dengan mediator yang kami pilih atas nama Ibu Nur Hidayatul Rizkia. Dan selanjutnya panitera akan mempersiapkan proses mediasi. Waktu 1 hari untuk mediasi cukup ya? Cukup, Pak Hakim. Hari setelah ini langsung mediasi dan besok kita kembali kurang sidang lagi untuk mendengarkan hasil mediasi yang telah dilaksanakan. Baik, sidang untuk hari ini kami tutup dan akan dilanjutkan pada tanggal 27 Agustus 2021 dengan agenda pembacaan hasil mediasi. Dan sekali lagi untuk saudara penggugat dan tergugat, untuk sidang selanjutnya tidak perlu dipanggil lagi ya, karena ini undangan secara resmi, sudah undangan secara resmi. Tidak perlu pegawai kita untuk mengundang saudara penggugat dan tergugat kembali. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti, Pak Hakim. Baik, untuk sidang hari ini ditunda untuk mendengarkan hasil mediasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang semu Pengadilan Agama Tegal yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama pada tanggal 27 Agustus 2021 dibuka. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hari ini adalah sidang kedua dengan agenda laporan hasil mediasi. Bagaimana untuk saudara penggugat dan tergugat? Apakah hari ini Anda dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Hakim. Bagaimana untuk usaha mediasinya? Apakah berhasil atau tidak? Tidak berhasil, Pak Hakim. Baiklah, saudara sekalian, mengingat upaya damai melalui mediasi masih belum dapat diterima, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk diperiksa. Untuk itu sidang saya nyatakan terbuka untuk umum. Saudara tergugat, apakah saudara sudah menerima salinan surat penggugat? Sudah, Pak Hakim. Baiklah, untuk surat gugatan akan dibacakan terlebih dahulu. Surat gugatan berisi adalah bahwa dalam perjanjian dengan akad al-mudharabah nomor 3375/0114/MDR/KSPPS Milalana (9/2018) tertanggal 26 September 2018 antara penggugat dan tergugat menyepakati hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dalam pasal 1, penggugat menyediakan pembiayaan sebesar Rp 340 juta kepada tergugat dan tergugat dibebankan kewajiban untuk mengangsur setiap bulannya sebesar Rp 28.333.500 dimulai sejak 26 Oktober 2018 sampai pada jatuh tempo 26 September 2019. Yang kedua, dalam pasal 3, pihak kedua atau tergugat
wajib membayar simpanan pokok dan bagi hasil sebesar Rp 0 setiap bulannya selama 12 bulan sesuai dengan akad perjanjian yang disepakati. Yang ketiga, dalam pasal 6 cedera janji, anggota atau calon anggota tidak dinyatakan cedera janji apabila yang satu, anggota atau calon anggota tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal yang disebutkan pada pasal 3 di atas. Yang kedua, anggota atau calon anggota telah memberikan dokumen dan keterangan yang tidak benar. Untuk isu yang kedua, bahwa dalam perjanjian tersebut juga memuat mengenai toleransi waktu apabila tergugat tidak dapat memenuhi prestasinya sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 perjanjian, dimaksud penggugat memberikan kesepakatan kepada tergugat untuk memulihkan keadaan atau menyelesaikan prestasi sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan dengan akad al-mudharabah nomor 3375.0141-MDR-ASPPS-9/9/2018 tertanggal 26 September 2018 selama 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan atau yang dimaksud tergugat telah prestasi kepada penggugat. Saudara penggugat, apakah saudara akan merubah atau menambahkan isi surat gugatan tersebut? Tidak Pak Hakim, saya rasa sudah cukup. Baik, untuk saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban mengenai surat gugatan ini? Ya Pak Hakim, saya akan mengajukan jawaban secara lisan saja. Silakan. Kapan saudara akan siap memberikan jawabannya? Hari ini sekalian Pak Hakim. Bahwa atas perjanjian dengan akad al-mudharabah nomor 3375/0141-MDR-KS-PPS-9/9/2018 tanggal 26 September 2018 sebagaimana tersebut di atas, tergugat telah memberikan jaminan yang telah disetujui oleh tergugat kepada penggugat berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 176 meter dengan sertifikat tanah SHM nomor 0867 atas nama Haji Suprapto. Apakah itu betul dari tergugat? Ya betul Pak Hakim. Lalu bahwa penggugat uang pinjaman sebagaimana dimaksud dalam perjanjian dengan akad al-mudharabah nomor 3375/0141-MDR-KS-PPS-9/9/2018 tertanggal 26 September 2019 sebesar Rp340 juta oleh penggugat telah diserahkan kepada tergugat, namun pembayaran pinjaman yang disepakati dengan cara mengangsur sebesar Rp 28.333.500 tiap bulannya. Apakah itu betul? Tidak Pak Hakim, saya hanya menerima uang sebesar 200 juta saja. Baik, selanjutnya saudari penggugat, apakah saudari akan mengajukan replik mengenai jawaban dari tergugat ini? Ya Pak Hakim, saya akan mengajukan replik dan jawaban atas gugatan secara tertulis saja. Kapan saudara akan siap? Sepertinya minggu depan Pak Hakim. Baik, untuk sidang hari ini kami tutup untuk menunggu jawaban atas jawaban dari gugatan penggugat dan akan dilanjutkan pada tanggal 3 September 2021. Sidang selanjutnya tidak usah menunggu surat panggilan lagi ya, karena ini undangan secara resmi. Jadi tidak perlu pegawai kita untuk memberikan undangan kembali. Sudah dimengerti? Bisa dimengerti. Baik. Sidang kedua hari ini dinyatakan ditunda. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Hari ini adalah sidang ketiga dengan agenda replik. Saudara tergugat dan penggugat, apakah Anda dalam keadaan sehat? Sehat Pak Hakim.
Baik, silakan penggugat menanggapi jawaban dari tergugat. Bagaimana penggugat untuk menjawabnya, dengan lisan atau secara tertulis? Dengan tertulis, Pak Hakim. Baik, silakan buka kembali jawaban tergugat. Baik, saya akan membacakan refleks penggugat, yaitu yang pada pokoknya adalah bahwa refleks penggugat itu adalah tidak benar karena perjanjian pertama yang kami buat pada tahun 2016 adalah senilai 180 juta dan sejumlah tersebut tidak kami terima secara keseluruhan karena kondisi usaha kami saat itu sebagai tergugat belum jalan. Maka tergugat telah melakukan sebagian pembayaran dan pinjaman telah direscheduling pembayarannya. Dan poin kedua, dengan sikap dan tindakan penggugat itulah akhirnya tergugat menyetujui untuk menjual jaminan berupa tanah di perumahan Bina Via Indah Jalan Kaini nomor 7 Kelurahan Pelitejo Kecamatan Pekalongan Barat. Walaupun dengan harga yang sangat murah, yaitu sebesar 600 juta rupiah dari nilai transaksi yang dilakukan oleh pihak independen, yaitu sebesar 750 juta rupiah, dan telah disepakati oleh kedua pihak, yaitu penggugat dan tergugat dan calon pembeli tanah dan rumah jaminan, yang dapat dibuktikan dengan dibuatnya jual beli di hadapan notaris Edi Suparno, SHMKN Kota Pekalongan yang sudah kami tandatangani. Jadi, refleks penggugat pada poin 1 dan poin 2 jelaslah tidak benar dan tidak mengandung kejujuran, karena tergugat memohon kepada majelis hakim untuk menolak secara keseluruhan refleks dari penggugat. Tergugat selaku kepala keluarga sangat memahami kondisi keuangan keluarga saat ini karena usaha yang belum tentu dan beban pinjaman ini bagi tergugat merupakan beban terberat, yang mana di sisi lain harta yang tergugat miliki merupakan harta milik seluruh keluarga, di mana yang harus tergugat jaga dengan adil. Kemudian tergugat juga tidak setuju jika rumah tersebut dialihkan kepada salah satu dari anak tergugat, karena hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan para ahli waris kami. Adapun beban pinjaman ini merupakan tanggung jawab tergugat dan semoga tidak akan pernah tergugat bebankan tanggung jawab oleh siapapun. Dan berkaitan dengan adanya tuduhan bahwa tanah dan rumah dimaksud tengah dibalik nama dan ditarik kembali adalah tidak benar, dan yang benar status tanah dan rumah tersebut adalah hak guna bangunan ditingkatkan menjadi hak milik. Ini bisa dilihat dari sertifikat yang sekarang berada di pihak penggugat. Baik, saudara penggugat, apakah ada yang ingin ditambahkan? Tidak kami tidak betul. Baik, bagaimana saudara tergugat? Apakah saudara sudah membawa berkas replik hari ini? Belum Pak, saya kira di depan. Baik, sidang untuk hari ini kami tutup untuk menunggu jawaban atas replik dan dari tergugat, dan akan dilanjutkan pada tanggal 10 September 2021. Untuk sidang selanjutnya tidak usah menunggu surat panggilan lagi karena panggilan ini sudah secara resmi ya. Mengerti, bisa dimengerti saudara penggugat dan tergugat? Sudah dimengerti Pak Hakim. Baik, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 10 September tahun 2021. Sidang dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Hari ini adalah sidang keempat dengan agenda duplik. Apakah saudara tergugat dan penggugat dalam keadaan sehat? Sehat Pak Hakim. Baik, silakan tergugat menanggapi jawaban dari penggugat. Bagaimana tergugat untuk menjawabnya dengan lisan atau tertulis? Dengan tertulis Pak Hakim. Baik, silakan buka kembali duplik tergugat. Baik, bahwa atas gugatan dari penggugat tersebut, maka tergugat mengajukan jawaban atau duplik secara tertulis yang pada pokoknya adalah: yang pertama,
kemudian pada bulan Juli 2019 penggugat mempertemukan calon pembeli rumah tersebut dengan tawaran sebesar 600 juta rupiah. Dengan mempertimbangkan saat itu tergugat masih mengalami kesulitan dalam berusaha, maka tergugat mengadakan kesepakatan dengan penggugat antara lain yaitu hasil penjualan rumah sebesar 600 juta rupiah akan digunakan untuk membayar pinjaman sebesar 200 juta rupiah, membayar pinjaman atas nama Amin Budiman sebesar 250 juta rupiah, membayar biaya libur sebesar 14 juta rupiah, dan kemudian sisanya sebesar 136 juta rupiah akan dikembalikan kepada kami tergugat. Dengan adanya kesepakatan sebagaimana tersebut, dalam 3 poin di atas telah menyampaikan kepada turut tergugat tentang masalah usaha dan resiko yang sedang tergugat hadapi, serta menandatangani akta jual beli rumah yang dibuat di hadapan Notaris Suparto SMKM di Pekalongan dengan harapan turut tergugat menandai akta tangan akta jual beli rumah tersebut. Tetapi hingga saat ini turut tergugat tidak mau mengerti kondisi yang sedang dan akan tergugat hadapi, sehingga masalah ini menjadi berlarut-larut dan tidak berjalan baik karena pihak turut tergugat tidak mau tanda tangan akta jual beli rumah tersebut, dan akhirnya pihak penggugatlah mengajukan gugatannya kembali dan akhirnya pihak penggugat mengajukan gugatannya melalui Pengadilan Agama Tegal. Kami mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya sebagaimana kesepakatan yang telah tergugat sepakati bersama pihak penggugat. Baik, saudara tergugat, apakah ada yang ingin ditambahkan kembali? Tidak, Pak Hakim, sudah cukup. Bagaimana penggugat, apakah sudah cukup duplik dari tergugat? Ya Pak Hakim, saya rasa sudah cukup. Baik, untuk sidang untuk hari ini kami tutup. Sidang selanjutnya akan pembacaan putusan sela yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 September tahun 2021. Untuk sidang selanjutnya tidak perlu diundang kembali karena undangan ini sudah secara resmi, tidak perlu pegawai kita untuk mengundang kembalinya. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti, Pak Hakim. Baik, untuk sidang selanjutnya yaitu putusan sela pada tanggal 17 September 2021. Sidang hari ini dinyatakan ditunda. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hari ini adalah sidang kelima dengan agenda pembacaan putusan sela. Baik, untuk saudari penggugat dan tergugat, apakah Anda dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Hakim. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan putusan selanya. Bahwa sebelum meneruskan pembuktian, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum tentang permohonan sita jaminan dari penggugat yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang. Selanjutnya, Majelis Hakim telah menjawabnya melalui putusan sela yang amatnya sebagai berikut: mengadili 1. Sebelum memutus pokok perkara, 2. Menolak permohonan sita jaminan atau CB penggugat, 3. Memerintahkan para pihak berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, 4. Menetapkan biaya perkara hingga putusan akhir. Baik, putusan sela sudah dibacakan, maka agenda selanjutnya adalah pembuktian. Baik, bagaimana saudari penggugat, apakah sudah membawa saksi? Belum membawa, Pak Hakim. Baik, karena penggugat tidak membawa saksi, maka sidang akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda pembuktian. Untuk saudari penggugat dan tergugat tidak perlu diundang kembali karena ini sudah undangan secara resmi. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti, Pak Hakim. Baik, untuk sidang selanjutnya adalah pada tanggal 24 September tahun 2021 tentang pembuktian. Sidang hari ini dinyatakan ditunda. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Hari ini adalah sidang ke-6 dengan agenda pembuktian saksi-saksi. Baik saudara tergugat dan penggugat, apakah Anda dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat Pak Hakim. Baik saudara penggugat, apakah Anda sudah membawa saksi? Sudah Pak Hakim. Silakan bisa dipanggil. Untuk saksi-saksi dari Rizky Yuni, silakan masuk ke ruang sidang 1. Silakan duduk, Bapak. Baik, bagaimana saudara saksi dalam keadaan sehat atau tidak? Alhamdulillah sehat. Sebelum menjadi saksi harus disumpah terlebih dahulu ya Pak. Ya, siap. Apakah saudara siap untuk disumpah terlebih dahulu? Ya, siap. Ucapannya saya Pak. Ya, siap. Wallahi, Wallahi, demi Allah, demi Allah, saya akan saya memberikan akan memberikan keterangan keterangan yang sebenarnya, yang sebenarnya, tidak lain tidak lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Baik, silakan duduk Pak. Baik, untuk saudari penggugat, Ya, saya kenal. apakah saudara mengetahui permasalahan dari saudari penggugat dan tergugat? Yang saya tahu ya Pak Hakim, permasalahannya itu buat prestasi agak mudoroba di KSSP Minalama. Oleh pihak tergugat kepada penggugat ke KSPS itu bagaimana? Kalau yang saya tahu ya, yang mulia, angsurannya itu tidak lancar. Apakah saudara saksi mengetahui jaminan duka yang diberikan tergugat ke KPRS Minalama itu? Ya, yang saya tahu, tapi yang saya tahu itu tanah dan rumah. Yang saya tahu. Yang terletak di Beringkerjo ya? Iya ya, di situ. Terus bagaimana? Apakah ada yang Bapak ketahui lagi selain dari ini? Kayaknya nggak ada Pak. Tidak ada. Bagaimana saudara penggugat? Apakah sudah cukup kesaksiannya? Ya Pak Hakim sudah cukup Pak Hakim. Baik, silakan untuk saudara saksi bisa istirahat terlebih dahulu. Ya, Bisa keluar. ya terima kasih Pak. Iya. Dilanjutkan pekan depan dengan agenda kesimpulan yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober tahun 2021. Untuk sidang selanjutnya tidak usah menunggu panggilan dari petugas agia. Saudara tergugat tidak perlu diundang oleh petugas agia. Baik, untuk sidang hari ini saya tunda untuk sidang selanjutnya pada tanggal 1 Oktober tahun 2021. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hari ini adalah sidang ke-7 dengan agenda pembacaan kesimpulan. Baik, saya akan membacakan kesimpulannya terlebih dahulu. Bahwa pemeriksaan terhadap objek perkara berupa tanah yang di atasnya ada bangunan rumah tembok permanen dengan lantai dasar keramik, beratap genteng, kondisi bangunan secara umum dalam keadaan bagus, dan saat objek perkara diperiksa rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak berpenghuni. Bahwa lokasi ruang di dalam rumah tersebut terdiri dari ruang tamu, ruang keluarga, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi dalam kamar 1, musola, dapur, garasi, gudang, dan ruang terbuka. Bahwa tanah dan rumah tersebut seluas sekitar 1.170 meter dengan batas-batas sebelah utara Jalan Penny, sebelah selatan rumah milik Nur Santoso, sebelah barat
rumah milik Sutrasno, dan sebelah timur rumah milik Ian. Sudah bisa dimengerti? Sudah Pak Hakim. Jadi kalau begitu sidang hari ini saya tutup dan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda putusan yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober tahun 2021. Untuk sidang selanjutnya tidak perlu ada undangan dari petugas kembali karena ini undangan secara resmi ya. Jadi mengerti saudara tergugat? Bisa dimengerti Pak Hakim. Baik, untuk sidang selanjutnya pada tanggal 7 Oktober tahun 2021 dengan agenda putusan. Sidang hari ini ditutup. Sidang dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Hari ini adalah sidang ke-8 dengan agenda pembacaan putusan. Baik, saya akan membacakan putusannya. Menimbang bahwa oleh karena perkara akwo, perkara perdata dan tergugat berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan Mahkamah Agung nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini, mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian. 2. Menyatakan sah dan berharga akad pembiayaan al-mudharabah nomor 3375.0141.01464-MDR-KSPPS Milalana /9/2018 tertanggal 26 September 2016. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan strategi dan prestasi terhadap akad pembiayaan al-mudharabah tertanggal 26 September 2016 tersebut sehingga merugikan penggugat, yaitu berupa kerugian material sebesar 340 juta rupiah. 4. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian material sebesar 340 juta rupiah secara langsung selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dan apabila tergugat tidak membayar kerugian tersebut maka jaminan berupa tanah dan bangunan seluas kurang lebih 176 meter persegi dengan sertifikat tanah SHR nomor 0867 atas nama Haji Suprapto terletak di Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat. 5. Menghukum turut tergugat untuk mematuhi putusan ini. 6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. 7. Menghukum kepada tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.430.000. Demikian putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tegal. Baik, putusan sudah dibacakan, sidang perkara wan prestasi telah selesai. Apabila selama 14 hari tidak ada yang mengajukan banding, maka putusan ini dianggap sah menurut hukum. Sidang hari ini saya nyatakan selesai dan ditutup. Oke, sekian video dari kami mahasiswa praktikum sidang semu peradilan perkara sengketa wan prestasi akad mudharabah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.